Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare, kembali menyajikan informasi seputar kota Parepare, tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pelaksanaan wisuda IAIN Parepare tahun ini sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, prosesi wisuda tahun ini yang diikuti oleh 899 mahasiswa, baik program strata 1 maupun magister, diselenggarakan tanpa dihadiri orang tua para peserta wisuda. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Suasana mengharukan saat penyelenggaraan wisuda sarjana tahun 2020 di kampus Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare yang berlangsung di Gedung Auditorium pada Selasa 11 Agustus 2020. Pasalnya, prosesi wisuda tahun ini yang diikuti oleh 899 mahasiswa, baik program strata 1 maupun magister, diselenggarakan tanpa dihadiri orang tua para peserta wisuda. Para orang tua hanya bisa menyaksikan anak mereka dikukuhkan menjadi sarjana melalui online atau aplikasi Zoom. Para orang tua tidak diperbolehkan hadir di gedung demi menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Rasa sedih bercampur bahagia dirasakan para peserta wisuda. Meski telah berhasil mendapatkan gelar sarjana, namun kehadiran orang tua pada momen tersebut sangatlah berarti bagi mereka. Kalau perasaan saya, Kak, sebenarnya agak-agak sedih karena orang tua tidak bisa melihat langsung bagaimana kita di wisuda. Tapi saya juga senang karena wisuda ini setelah sekian lama akhirnya terjadi juga. Jadi ada senang, ada sedihnya juga, Kak. Seperti itu. Ya, senang sekaligus sedih ya, karena pada kesempatan ini adalah momen yang satu kali dalam seumur hidup, maksudnya untuk sarjana S1. Namun tidak ada orang tua yang bisa mendampingi dalam momen ini. Di sisi lain, ya keadaan memaksa kita untuk melakukan hal yang seperti ini. Jadi alhamdulillah sudah selesai dan saya senang bisa lulus dengan tepat waktu di kampus IAIN Parepare. Melalui kesempatan itu, Rektor IAIN Parepare Dr. Ahmad Sultra Rustan berpesan kepada seluruh peserta wisuda untuk selalu menghormati dan menghargai orang tua, karena gelar yang diperoleh ini berkat perjuangan dan doa mereka. Negara telah menitipkan IAIN Parepare sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk mencetak para sarjana, untuk mencetak para magister, bahkan ke depan kita akan diamanahkan untuk mencetak para doktor-doktor di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selanjutnya saya ingin memesankan, jadilah kalian sarjana yang bermanfaat di masyarakat, tidak menjadi sampah di masyarakat. Jangan karena kita sudah meraih gelar sarjana, lantas kita kembali ke tempat asal atau ke daerah kita masing-masing, dan di sana kita harus berhadapan dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan pemerintah setempat. Jangan sampai kita kembali untuk mengkritik, untuk melawan pada pemerintah yang ada di daerah kita semua. Itu adalah awal di mana kita akan menjadi sampah kalau ini yang kita lakukan. Wujudkanlah tagline dari IAIN Parepare, yaitu Malebi kuat kadana makiade antena. Jadilah sarjana yang tawadu, yang senantiasa memperbaiki tutur katanya dan memperbaiki sopan dalam perilakunya, khusus di dalam bertutur kata. Bukan hanya pesan, bukan hanya konten daripada pesan itu sendiri yang kita perbaiki, tetapi cara untuk menyampaikan pesan itu sendiri juga
juga harus tetap atau harus diwarnai, harus dijiwai, harus ada semangat lebih kuat adanya dan makiade ampena. Rektor juga berharap kepada wisudawan maupun wisudawati yang telah lulus untuk tetap menjaga alma mater IAIN serta menjalankan tagline kampus dalam keseharian, yakni Malebi Orek Kadanna Makiade Ampena. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, pelaksanaan seremonial wisuda IAIN Parepare terpaksa harus dibagi menjadi 4 sesi, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi. Perguruan Tinggi Islam Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare melaksanakan rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda lulusan tahun 2020 di Gedung Auditorium IAIN Parepare. Pelaksanaan wisuda kali ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni Selasa dan Rabu tanggal 11 hingga 12 Agustus 2020. Meski sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan wisuda sarjana strata 1 atau S1 dan program magister atau S2 IAIN tahun ini akhirnya bisa terlaksana meski dilakukan secara bertahap dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Para peserta diwajibkan menggunakan masker, pelindung wajah dan sarung tangan. Sebelum memasuki ruang auditorium, panitia juga menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh. Demi menghindari kerumunan, prosesi wisuda dilaksanakan selama 4 kali atau 4 sesi. Dalam 1 hari, prosesi wisuda digelar 2 kali. Gedung yang berkapasitas ribuan orang ini hanya diisi oleh 200 peserta wisuda setiap sesinya. Karena tahun ini, IAIN Parepare mewisuda sebanyak 899 mahasiswa program S1 dan S2. Sekretaris Panitia Wisuda Nahrul Hayat mengatakan, jumlah mahasiswa yang mengikuti wisuda tahun ini sebanyak 899 orang, baik yang mengikuti wisuda secara langsung maupun secara online. Peserta wisuda 899, baik yang online maupun yang luring. Jadi terbagi menjadi 2 proses wisuda, ada yang melalui daring sebanyak 70 peserta, ada yang melalui langsung atau luring. Dan wisuda pada kali ini menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi, dilaksanakan selama 2 hari, 11 sampai 12 Agustus 2020, sebanyak 4 sesi. Dengan pengaturan bahwa di setiap sesi maksimal 250 orang, yakni sekitar 10% dari kapasitas maksimal gedung auditorium. Jadi gedung auditorium ini kapasitas maksimalnya 2.500 dan kita batasi 10%, 250 di Setiap penyelenggara atau prosesi wisuda pada sesi pertama selesai, panitia langsung melakukan disinfeksi ruangan dengan melakukan penyemprotan disinfektan agar ruang yang akan digunakan untuk proses wisuda pada sesi selanjutnya bisa kembali steril. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Rapat paripurna digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo SSOS, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH, dan kegiatan ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare pada Rabu 12 Agustus 2020. Untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengungkapkan bahwa untuk mengimplementasikan rencana kerja pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Parepare, dalam dokumen penganggaran perlu disusun kebijakan umum anggaran pendapatan asli daerah. Untuk mengimplementasikan rencana kerja pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Parepare, ke dalam dokumen penganggaran maka perlu disusun kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 85 Permendagri 5
59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan umum APBD juga memuat kondisi, indikator, dan rancangan target ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan RAPBD, dan strategi pencapaiannya yang termuat dalam langkah-langkah konkret dalam pencapaian target. Dalam kebijakan umum, anggaran dimaksudkan adalah sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya, adapun dasar perubahan APBD adalah sesuai dengan pasal 154 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran satuan kerja jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, dalam keadaan darurat dan dalam keadaan luar biasa. Wali Kota 2 periode ini berharap melalui penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran atau KUA PPAS perubahan tahun 2020 dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga seluruh rangkaian proses-proses tahapan mulai dari penyusunan, rancangan hingga pembahasan KUA PPAS perubahan dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, imbas dari pandemi coronavirus, plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kota Parepare tahun 2020 turun sebesar 13,93% dari target APBD pokok tahun 2020. Hal ini diungkapkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Parepare. Target pendapatan daerah pada plafon anggaran sementara atau KUA PPAS Kota Parepare tahun 2020 turun sebesar 13,93% jika dibandingkan target APBD pokok tahun 2020. Hal itu disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda penyerahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2020 di gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu 12 Agustus 2020. Pada komponen pendapatan asli daerah, pada rancangan KUA PPAS perubahan ini ditargetkan sebesar 142,79 miliar rupiah lebih atau berkurang sebesar 23,11 miliar rupiah lebih atau sebesar 13,93% apabila dibandingkan dengan target pada anggaran pokok tahun 2020. 2. Dana perimbangan. Komponen pendapatan dari dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus dengan estimasi anggaran pada rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2020 ini menjadi sebesar 557,55 miliar rupiah lebih atau berkurang sebesar 65,80 miliar rupiah lebih atau 10,56% bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2020. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar terpilih periode 2020-2025 mengungkapkan bahwa berkurangnya target pendapatan asli daerah Kota Parepare disebabkan adanya imbas dari pandemi COVID-19. Demikian pula halnya dengan dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus mengalami pengurangan akibat pengalihan pembiayaan pada penanganan pandemi COVID-19. Berkurangnya target pendapatan asli daerah oleh karena imbas daripada pandemi COVID-19. Demikian pula dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mengalami pengurangan akibat pengalihan pembiayaan pada penanganan pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat, operasi dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan pemerintah di Kota Parepare guna menegakkan wajib masker dalam menekan kasus COVID-19 di Kota Parepare. Di operasi tersebut, sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker diberi teguran dengan sanksi push up. Berikut informasi selengkapnya. Sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker diberi teguran dengan sanksi push up. Hal itu terlihat dalam operasi tim gabungan TNI Polri dan pemerintah di Kota Parepare dalam penegakan wajib masker dalam menekan kasus COVID-19. Untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat, di sela-sela razia masker ini, para petugas juga memberikan peringatan kepada sejumlah pengendara bermotor yang tidak memakai masker, khususnya untuk anak muda. Kapten Infanteri Basri saat dikonfirmasi terkait kegiatan tersebut menyatakan prihatin dengan kondisi kasus corona masih terus terjadi, sehingga dirinya berharap partisipasi semua elemen masyarakat yang sangat dibutuhkan. Kapten Infanteri Basri menegaskan bahwa saat ini pemerintah sudah cukup berbuat untuk melindungi warganya dari COVID-19, sehingga yang perlu ditingkatkan yakni kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi sebenarnya itu bentuk respon ya, bentuk kepercayaan kita semuanya ya, dalam mencermati ya kasus wabah virus corona yang terus meningkat ya, baik secara nasional, provinsi selatan itu yang mendasari ada bentuk keprihatinan, sehingga setelah kemarin kita apel gabungan ya, apel kesiapan gelar pasukan dalam rangka penegakan protokol kesehatan, maka dibagi kita pasukan yang ada itu kita bagi menjadi beberapa kelompok, termasuk satu kelompok yang saya pimpin ya, langsung melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan itu di Patung Pemuda ya. Jadi memang harus kita akui bahwa masyarakat kita masih banyak yang tidak sadar ya. Mereka membawa masker, kemudian dikantongi, nanti setelah ditegur baru pakai. Inilah pentingnya aparat itu selalu turun, memberi edukasi, memberikan penyampaian kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami. Ya, karena tidak sedikit masyarakat tidak melakukan itu karena kurang pemahaman itu. Jadi turun kemarin itu sebagai responsif, ya. Impresnya sudah ada, perintah Panglima TNI sudah ada, perintah Kapolri sudah ada. Di mana lagi? Kita harus menjalankan itu amanah konstitusi. Dan itu terus kami lakukan di tingkat kecamatan ya. Kami di Kecamatan Bacukiki Barat, Bacukiki dengan camat-camat kami, Kapolsek kami, para lurah kami sangat konsisten turun untuk melakukan itu. Tentu dengan cara-cara terhormat ya, dengan edukasi, dengan penuh kekeluargaan, dan masyarakat kita semua menerima, diingatkan dengan baik-baik. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan di masa pandemi, PKK gandeng Dekranasda Parepare latih pengrajin yang ada di Kota Parepare untuk memanfaatkan limbah laut. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Tim penggerak PKK Kota Parepare menggandeng Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan organisasi lain seperti BKMT dan FKPPI untuk menggelar pelatihan bagi pengrajin terdampak COVID-19. Hal itu dilakukan untuk pemanfaatan limbah laut dalam menciptakan produk unggul di masa pandemi tahun 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare yang juga Ketua Dekranasda Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan mengatakan, dalam masa pandemi ini, dampak COVID-19 sangat memberikan pengaruh yang besar kepada pelaku usaha, tak terkecuali terhadap industri kecil menengah. Olehnya itu, para pengrajin yang terdampak COVID-19 diberi pelatihan agar dapat kreatif dalam menunjang kesejahteraan hidupnya. Dirinya juga menyatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih berkreasi supaya hasil produksi kelihatan lebih indah. Tidak hanya sekedar menempel-nempel saja, tetapi harus ada nilai seni. Dengan menghadirkan pemateri Erlis Yaleswati asal Maros, dalam pelatihan tersebut, para pengrajin ini juga diberi materi mengenai bagaimana hasil laut atau kerang-kerangan bisa menjadi nilai konsumtif di tengah-tengah masyarakat agar dapat membantu perekonomian keluarga. Ini Bu, dalam kegiatan apa? Ini untuk kegiatan pelatihan ibu-ibu Dekranasda, ibu FKPPI membuat semacam prakarya, yaitu menggunakan bahan bekas atau limbah yang dipadu-padankan dengan kerang-kerang yang ada di Parepare ini.
Jadi seperti hiasan botol-botol, kemudian bros, itu yang kita manfaatkan, menggali potensi yang ada di Parepare ini dan juga memberdayakan ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dekranasda, ibu-ibu FKPPI, dan alhamdulillah mereka ada bakat. Kalau saya lihat secara ini, mereka berbakat membuat kegiatan tersebut dan semangatnya juga alhamdulillah luar biasa. Kegiatan ini yang kedua kalinya, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu di Rujak itu yang khusus dihadiri oleh ibu-ibu pesisir. Kalau sekarang ini gabungan dan semuanya antusias sekali. Apa ada perlombaan, Bu? Ya, kita rencana mengadakan lomba. Setelah ini hasilnya mereka itu kita lombakan, kita nilai dan akan dinilai dari segi kerapihan, terus estetika penempatan kerang-kerangnya sesuai enggak, kemudian kerapihannya, kemudian dari segi penempatan kerang-kerang itu yang kita nilai. Ada juara 1, 2, 3, begitu pula harapan 1, 2, 3 gitu. Kemudian untuk kedepannya rencana. Juna, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Program Esi Paspor merupakan terobosan baru dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare guna meningkatkan pelayanan paspor kepada masyarakat. Kali ini digelar di Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Guna meningkatkan pelayanan paspor kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan terobosan baru yaitu program Easy Passport. Menindaklanjuti program tersebut, baru-baru ini Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare menggelar Easy Passport di Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Easy Passport merupakan pelayanan penerbitan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dengan cara mendatangi lokasi pemohon menggunakan mobil layanan paspor keliling maupun Mobile Unit Surat Perjalanan Republik Indonesia atau SPRI. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare mengatakan, layanan Easy Passport ini merupakan terobosan dalam bidang penerbitan paspor sekaligus melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Tidak hanya itu, melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan penerbitan paspor di lokasi pemohon. Arif Ekaryanto menambahkan, saat ini layanan Easy Passport hanya untuk jenis layanan permohonan paspor baru dan penggantian paspor yang telah habis masa berlaku atau halaman penuh saja. Terobosan ini juga mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, salah satunya adalah Wakil Bupati Wajo, Haji Amran. Terima kasih atas perencanaan hari ini. Tentu ini sangat memudahkan masyarakat Kabupaten Wajo, terutama dalam pelayanan pengurusan perihal paspor. Masyarakat Wajo tidak lagi perlu ke Parepare, tidak lagi perlu ke Makassar, tetapi cukup di Kabupaten Wajo saja, khususnya di Kota Sengkan di bawah naungan DMPSB yang ada di Kabupaten Wajo. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, maksimalkan sistem penagihan PDAM Kota Parepare akan menyurati pelanggan yang telah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare terus melakukan upaya guna memaksimalkan penagihan terhadap pelanggan yang menunggak. Hal tersebut diungkapkan langsung manajer keuangan PDAM Parepare yang ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu. Rahman Ngara mengungkapkan, pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan airnya mulai dari 3 bulan ke atas, maka akan disurati, dan jika yang bersangkutan tidak datang ke kantor PDAM Parepare, maka 3 hari setelah disurati, pihak PDAM akan mengambil langkah tegas, yakni dengan melakukan penyegelan. Tunggakan yang berumur 3 bulan. Iya. Ya. 3 bulan ke atas, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai dengan 2 tahun, itu kita menyurati pelanggan. Ya.
kita menyurati pelanggan dengan memberitahukan surat pemberitahuan pelanggan. Jadi ada tim yang kami bentuk, ya. Nah, tim inilah dalam kurun waktu 3 hari itu pelanggan harus ke kantor. Nah, dalam kurun waktu 3 hari ini, ketika pelanggan ini tidak datang ke kantor, maka kita melakukan penyegelan. Rahman Ngara juga menghimbau kepada para pelanggan PDAM agar disiplin dalam hal pembayaran tagihan air. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.